sahabat Putiungu yang selalu selaras dalam semesta. Kali ini aku bakalan bikin pilih kartu tentang prediksi keuangan kamu selama 1 bulan setelah kamu menonton video ini ya. Jadi ini sifatnya timeless, tapi setelah kamu menonton video ini dalam jangka 1 bulan. Oke? Pilih kartu ya untuk pemancing memancing umpan aja. Aku bakalan bikin 3 kartu, 3 tumpukan, 3 pilihan. Tapi sebentar, keuangan selama 1 bulan. Aku kocok dulu kartunya ya. Keuangan selama 1 bulan. Oke. Aku bikin 3 file. Keuangan selama 1 bulan. Satu lagi. Keuangan selama 1 bulan. Oh, iya. Oke. Tadi kelihatan sedikit kartunya. So ya, ini 1, 2, 3. Pilih 1, 2, 3. Keuangan kamu ke depannya selama 1 bulan ya. Oke, untuk file nomor 2 dan nomor 3 silahkan lihat di kolom deskripsi. Ya. File nomor 1, keuangan kamu selama 1 bulan. Kedepannya itu udah ada Eight of Pentacles saja ya. Jadi file nomor 1 cukup gampang untuk dibaca, tentang kerja keras tapi hasilnya kurang memuaskan sih sebenarnya ini. Tapi ya, mari kita lihat dari kartu-kartu yang lain untuk mengkonfirmasi lebih lengkapnya bagaimana keuangan kamu selama 1 bulan. Ini aku pakai Shadowscape. So ya, ini kartu yang paling aku sukai. Meskipun detail dan beberapa orang bilang ribet, tapi aku suka. Menguras tenaga, selain menguras tenaga, menguras pikiran juga. Pasti tidur tidak tenang, insomnia. Jadi ini susah ya. Kalau misalnya kalian mengharap tentang keuangan yang lebih di sini, agak kurang dan mengecewakan sebenarnya hasilnya. Untuk bulan ini, 1 bulan ke depan. Tapi kalian mendapat pencerahan nih. Selain kalian harus berpikir keras, kalian mendapat pencerahan. Tapi pencerahannya ini tentang apa? Mari kita lihat. Karena di keuangan kalian tuh berpikir keras, berusaha dengan keras, hasilnya kurang baik. Tapi di tengah-tengah kalian mendapat suatu pencerahan tentang Eight of Pentacles lagi. Tapi ini nggak kebalik. Jadi ini Eight of Pentacles-nya yang tadi muncul, yang pertama kebalik, dan ini yang nggak kebalik, Eight of Pentacles-nya juga sama-sama Eight of Pentacles. So tadi setelah bersusah-susah payah terlebih dahulu gitu sampai tengah bulan gitu, atau lebih cepat atau lebih lambat bisa kayak gitu, tapi setelah mendapat pencerahan ini ada usaha kalian itu terbayarkan hasilnya akhirnya gitu, terbayarkan. Jadi kayak misalnya kalian udah usaha keras, nanti kalian mendapat feedback yang baik gitu, meskipun di awal-awal harus susah payah, tapi ada hasil yang baik. Oke, tentang pencerahannya aja dulu ya. Pencerahan ini tentang apa? Maksudnya datang dari manakah atau seperti apa pencerahannya? Mari coba kita buka. Pencerahan tentang keuangan ya. Ada pencerahan di tengah-tengah. Pencerahan datang, jadi anugerah ini datang setelah kalian bisa move on sih sebenarnya. Bisa move on atau lepas dari ikatan-ikatan masa lalu. Ini tentang perasaan, tentang hubungan kalian sama seseorang. Kalau kalian belum bisa move on, itu susah untuk mendapatkan pencerahan ini. Justru kalau kalian udah membuka atau melepas ikatan kalian dengan seseorang yang mungkin memang waktunya untuk berpisah,
ya di sini kayak ada energi ikhlas. Intinya kalau kartu ini kartu move on lah. Kapanpun kalian lihat ini, kalau misalnya tentang percintaan atau asmara, ini tentang move on. Nah, karena ini aku bacanya tentang keuangan, bisa juga move on dari rekan kerja yang toksik atau rekan kerja yang udah gak baik gitu. Jadi ini kayak milah-milah yang mana yang baik untuk kamu dan yang mana yang enggak, dari segi pasangan dan juga pertemanan, rekan kerja ataupun rekan bisnis. Jangan paksakan suatu hubungan demi dari dasar ego gitu. Meskipun kamu merasa nggak nyaman gitu, kamu tetap bertahan. Jangan kayak gitu. Di sini justru kalau misalnya kamu kayak gitu, keuangan kamu terhambat. Setelah kamu mendapat pencerahan, kamu terbuka gitu jalurnya, kebijaksanaan. Oh ya, dan di sini ada dua jalan juga. Jadi memang perlu ada suatu perpisahan memang di sini. So ya, jadi kalau misalnya kamu udah bisa move on, udah bisa melepas sesuatu yang memang udah nggak sehat lagi untuk kamu, keuangan kamu bakalan ngikut jalan jadi lebih baik. Bagaimana caranya? Kalau kamu nggak bisa, kamu bisa meditasi, bisa afirmasikan kalau kamu itu ikhlas, dan tentunya berdoa minta bimbingan Tuhan ya, biar ikhlas untuk melepaskan suatu ikatan gitu. Ya, mari kita ambil Prisma Visionnya lagi untuk keuangan 1 tahun ke depan. Kartunya ngikut untuk keuangan 1 tahun ke depan. 1 tahun masuk 1 bulan ke depan, 1 tahun mah jauh, 1 bulan ke depan, 1 bulan ya. Untuk keuangan 1 bulan ke depan. Back of One, perlu adanya, memang kayak tadi aku bilang, perlu adanya pelepasan dari hubungan ini, dan juga perlu menempatkan di mana ambisimu yang benar gitu. Ini ada suatu ambisi baru, tapi mungkin ada suatu jalan yang salah, jadi tidak boleh tergesa-gesa atau menggebu-gebu. Meskipun di sini energi keuangannya lumayan baik setelah kamu melepas hubungan yang udah nggak sehat, meskipun keuangannya baik. Tapi di sini kamu tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh ada ambisi yang terlalu memaksakan sesuatu. Kamu juga harus lihat dampak positif, negatif, dan caranya. Kamu harus mempertimbangkan itu semua. Terutama jika kamu yang bergerak di bidang bisnis ya, atau influencer. Kalau misalnya ini tentang kantor, atau misalnya kamu udah punya bekerja pada seseorang, kan itu tetap stabil ya. Tapi kalau misalnya kamu buka bisnis kayak gitu, atau kamu berdagang, kamu influencer, itu kan keuangannya tidak stabil ya. Nah, di sini yang mempengaruhi kamu adalah hubungan. Kalaupun kamu yang bekerja di kantor yang ingin naik jabatan misalnya, nah di sini perlu ada perbaikan dari sisi pertemanan, yang mana teman-teman yang bisa kamu ajak cerita gitu, bekerja sama juga di kantor, yang mana itu adalah saingan, yang mana itu adalah teman yang benar-benar gitu. Jadi lebih memilah-milah hubungan, relationship antara pasangan juga, dan antara teman-teman atau keluarga atau sahabat. So, jadi lepaskan hal yang toksik, intinya baru bisa kebuka. Nah, kalau nggak gitu kamu terjebak di sini. Kamu berusaha keras, mau berusaha sekeras gimana pun, jadi tapi hasilnya ada, tapi sedikit gitu. Lebih keras di usaha tapi kurang hasil gitulah, bisa dibilang kayak gitu. Oke, jadi itu aja untuk kamu prediksi keuangannya untuk yang pilih pile nomor 1. Kita lanjut untuk yang pilih pile nomor 2 ya. Prediksi keuangan untuk kamu yang pilih pile nomor 2. Two of One. Ya, keuangan ini masih ada pilihan tentang ambisi sih. So, itu kata kuncinya. Pilihan, ada suatu pilihan, adanya suatu ambisi, dan kamu harus bisa memilih salah satu atau bagaimana. Mari kita lihat. Karena di sini ada ambisi, ada pilihan untuk keuangan. Lebih lengkapnya bagaimana?
untuk keuangan 1 bulan ke depan. Yang pilih file nomor 2. Oh, di sini kamu nah, misalnya kamu memiliki suatu idealisme, suatu ambisi yang memang udah dari lama ada, kemungkinan kamu harus melepas salah satu. Misalnya kalau kamu punya banyak rencana, banyak keinginan, tapi kamu harus melepas dan kamu harus fokus pada salah satu hal itu gitu. Nggak bisa semuanya, nggak bisa keduanya gitu. Kamu harus pegang satu tongkat aja. Satu tongkat itu ibaratnya hal apa yang nanti bakalan kamu fokusin. Nah, di sini perlunya kebijaksanaan, cuma di sini belum kebuka. Maksudnya kayak ide, inspirasi, ataupun juga mendengarkan orang tua, adanya bantuan dari orang yang lebih tua, tapi terlalu mengikat, atau kayak maaf sebelumnya kolot gitu, kolot. Jadi kalau misalnya ini kan tentang keuangan, ada yang namanya keuangan di online, ada yang namanya keuangan di real. Jadi kalau misalnya orang-orang yang, contoh aja nih ya, kalau misalnya orang-orang yang tua itu kan nggak terlalu tahu tentang teknologi gitu, mungkin dia membatasi kita untuk menggunakan teknologi, atau karena kita kerja menggunakan teknologi dikiranya kita nggak dapat penghasilan, jadi mereka tuh kayak, kamu tuh kerja apa sih gitu, jadi kayak gitu. Dan ya, itu tidak perlu terlalu kamu pikirkan kalau misalnya hal-hal yang kayak gitu terjadi pada kamu, karena ada energi dari orang lain yang lebih tua yang sebenarnya dia maksudnya itu menasehati, kamu tuh sebaiknya gini, tapi kurang baik gitu loh nasihatnya, kurang bisa diterapkan dengan baik, karena itu dari idealisme mereka sendiri. Sedangkan dari kamu, kalau misalnya kamu ada idealisme, ada suatu keinginan atau hal apapun itu yang menyangkut keinginan keuangan kayak gini, kamu harus fokus di satu aja gitu. Jangan kamu banyak gitu pingin ini pingin itu. Wow, sebenarnya keuangan kamu lumayan baik loh ini, apalagi di bulan-bulan tanah gitu, bulan-bulan tanah. Kayak bulan ini kan bulan Juni ya, jadi bulan Juni ini energinya lumayan cenderung tanah dan usaha keras juga. Wow, masih ada telur. Ini masih terkait tentang cinta juga, tapi telovernya kebalik, jadi kemungkinan ada penantian tentang cinta, penantian tentang untuk keuangan, karena aku ini bacanya keuangan dan munculnya telover. Kemungkinan kalian itu menemukan hal yang kalian sukai di untuk karir kalian gitu, tapi itu tidak menunjang keuangan kalian dengan baik. Jadi misalnya kalau kalian ada hobi, kalian bisa kembangkan itu memang untuk karir kalian, tapi itu kurang baik untuk segi keuangannya, pemasukannya lah gitu. Mungkin kalian happy, kalian nyaman nih di sini. Dan ini juga adanya pengulangan. Jadi kalau kalian ada rencana, misalnya kalian ada kebimbangan, milih kerjaan yang dulu balik ke kerjaan yang lama atau enggak ya, di sini ada pengulangan. Kemungkinan kalian bakalan balik lagi ke sana, meski baliknya itu nggak misalnya kalau kalian udah berhenti di suatu kantor dan kantornya itu bekerja di bidang farmasi misalnya, nah baliknya itu mungkin nggak di kantor yang sama tapi di bidang farmasinya itu gitu. Jadi ada pola yang terulang, pola yang sama, dan sebenarnya bantuan keuangan di kamu itu, entah itu dari saran, entah dari materi beneran gitu, itu datang dari orang yang sebaya kamu. Jadi bukan orang yang entah itu lebih tua atau kayak gimana gitu. Justru orang-orang yang berpikiran kurang terbuka di sini jangan sampai mempengaruhi kamu, karena malah jadi gimana ya, kamunya yang tertekan juga dan keuangan juga nggak maju. Jadi kalau misalnya kamu punya hobi juga sih, tapi hobi kamu kurang baik juga untuk keuangan, pemasukan kurang, tapi ya itu layak untuk dicoba, karena nggak apa-apa untuk dicoba. Jadi mari kita lihat kalau misalnya kamu buka hobi
keuangan kamu atau pekerjaan kamu lakukan sesuai hobi kamu. Itu coba kita lihat bagaimana perkembangannya ya. Kalau misalnya kamu ada suatu pilihan, kamu mau mengembangkan hobi kamu tapi mau menghasilkan uang, bisa nggak ya? Oh, sebenarnya bisa tapi kurang baik, memang kurang banyak lah pemasukannya, tapi ada pemasukannya. Memang apa ya, hobi kamu itu kalau misalnya kamu belum tahu, kamu pikirin dulu sendiri, tapi hobi kamu itu jadi bakat kamu juga, entah itu bermusik, entah itu kamu suka berdagang baju, mungkin ini juga apa ya, kamu tuh memang udah memiliki fans tersembunyi gitu. Dan juga tentang hal-hal spiritual, sini kamu bisa di sana tentang keuangan yang baik. Jadi meskipun itu tidak menghasilkan terlalu banyak untuk uang, tapi ada pemasukan. Seenggaknya kan apa ya, kita have fun ya kalau misalnya kita menjalani sesuai apa yang kita senangi. So, jadi untuk kartu terakhir tentang konfirmasi keuangannya ya. Gimana keadaan keuangannya ke 1 bulan ke depan. 1 bulan ke depan setelah dia menonton ini. 1 bulan ke depan keuangan 1 bulan ke depan. Kemungkinan kamu ada memiliki pengikut, atau kamu setelah kamu mengembangkan bakat 1 bulan ke depan setelah kamu mengembangkan bakat kamu yakin, mantap, dan memilih satu tujuan. Jangan banyak-banyak, satu tujuan, karena di sini tetap aja dia megang satu pedang, tapi menghasilkan banyak buah, menghasilkan banyak uang. So ya, jadi meskipun tadi aku bilang itu ada tidak terlalu baik untuk keuangan, tapi kalau kamu tekun di hobi kamu itu, di bakat kamu, potensi kamu ini tentang keuangan, selain kamu suka, selain kamu senang dan menjalaninya dengan lega, tenang kayak gitu, kamu juga pada akhirnya akan mendapatkan energi keuangan yang bagus gitu, yang cukup untuk kamu. Ini cukup ya, bukan berlebih, karena ini ada mangkok gitu, jadi kayak memenuhi mangkok, cukup untuk kamu gitu. Jadi ya, energi keuangan baik, tapi jangan sampai ini aja sih, cuma yang perlu diwaspadai, jangan sampai terjerat sama doktrin-doktrin atau saran dari orang-orang yang terlalu kaku gitu. Kamu harus percaya diri. Misalnya orang-orang yang terlalu kaku ini jadi kayak membuat kamu tidak percaya diri atau menutup hobi kamu kayak gitu. Jauhi, jangan dengarkan, karena kamu ada lover. Hal apa yang kamu cintai, hal apa yang kamu sukai, itu bisa jadi peluang keuangan kamu, justru kayak gitu. So, jadi bakalan ada masa-masa transisi, memisahkan yang mana yang sebaiknya kamu fokuskan, yang mana yang enggak. Itu untuk keuangan. Kalau misalnya kamu belum ada fokus, itu malah jadi kurang gitu, kurang tajam, kurang baik. So, itu aja untuk kamu yang pilih pile nomor 2 tentang keuangan. Lanjut ke yang pilih pile nomor 3 tentang keuangan. Queen of Swords. Keuangan kedepannya untuk kamu 1 bulan kedepannya agak susah, agak bikin speechless, atau tidak bisa berkata-kata, tidak bisa berkutik, tidak bisa berbuat apa-apa, dan akhirnya tertutup atau maybe mengalami suatu hal yang malu gitu. Kalaupun ada hutang, itu susah dibayar sih ini. Ya, 1 bulan ini kurang baik sih jadinya. Tapi mari kita coba konfirmasi sama kartu yang lain ya. Sama kartu yang lain untuk orang yang pilih pile nomor 3, kartu nomor 3 tentang energi keuangan 1 bulan ke depan. Bagaimana? Benar. Jadi ada masalah memang, entah itu banyak masalahnya atau masalahnya sedikit, tapi kamu berusaha untuk
melupakan, melepas, entah itu kabur dari masalah itu gitu. Kalau ada yang berhutang di sini mungkin agak susah bayar hutangnya ya. Kalau itu bukan hutang, bisa jadi itu suatu permasalahan. Ambisi, keinginan. Tapi nggak kebalik sih. Tapi ini kartu yang positif sebenarnya. Kamu harus bisa mengontrol keinginan kamu, baik itu misalnya keinginan berbelanja apa gitu. Tapi kamu tuh disaranin ya, fokus ke tabungan dulu, fokus menyimpan uang dulu untuk 1 bulan ke depan. Ya, ini juga agar tidak tergoda pada suatu hal yang mungkin tidak terlalu perlu gitu, kurang perlu. Ini juga kayak mengendalikan keuangan kamu ya. Menabung sih bagus di sini. Ininya jangan terlalu banyak ingin ini ingin itu, terus kamu kamu belanja, tergiur diskon juga mungkin. Tapi tabunglah dulu uang kamu karena kemungkinan barang itu tidak terlalu kamu perlukan lagi. Aduh, ini kartunya kembar, dikonfir banget. Perlunya pengendalian ya. Selain itu, kamu juga keuangan kamu lebih baik dibicarakan dengan kelompok bisnis kamu, rekan kerja kamu, kayak gitu. Kamu ada temen ini, kamu jangan sendiri untuk menanggung suatu ya. Memang keuangan kamu ya memang sendiri ya, tapi mungkin ada di karir, ada di bisnis, kamu bisa cari teman, kamu omongin. Kamu jangan gini, intinya jangan dipendam sendiri, karena energi kamu tuh lebih bagus untuk dibicarakan sama orang-orang. Jadi kalau misalnya kamu punya rencana apa gitu, membuat rencana untuk keuangan kamu bicarakan sama orang-orang, siapa yang kira-kira bisa membantu kamu, siapa yang bisa kamu ajak kerja sama. Kalau misalnya kamu bekerja di suatu perusahaan, perbaiki hubungan dengan teman-teman, kalaupun itu udah bagus ya, so itu baik banget. Dan juga karena perlunya relasi di sini. Kemungkinan besar juga kamu perlu untuk mencari pengalaman keluar kota, keluar tempat kamu tinggal saat ini, ataupun keluar dari lingkungan atau zona kerja kamu saat ini gitu. Misalnya kalau kamu bekerja di suatu perusahaan, kamu perlu mencari pengalaman di perusahaan lain. Bukan berarti berhenti ya, tapi kayak misalnya punya teman dan saling sharing cerita gitu untuk nambah pengalaman. Ini lebih ke pengalaman sih dari keuangan. Selain permasalahan mungkin juga bikin kamu bingung di sini karena adanya pilihan, tapi pilihan-pilihan itu banyak yang kurang baik gitu. Jadi kamu harus lihat yang baik-baik. Gimana sih caranya kamu ngelihat dan kamu tahu yang mana sih yang baik sama kamu. Ini semesta bakalan bimbing kamu saat kamu berbicara dengan teman-teman kamu gitu. Ini dua-duanya kartu yang menunjukkan pertemanan, dan ini kartu pilihan juga. Jadi kalau ada suatu permasalahan tentang keuangan, kamu bisa bicarakan sama orang-orang yang kamu percayai. Mungkin juga orang baru di kehidupan kamu, tapi dia itu berpengalaman itu. Jadi kayak nyari saran gitu sama orang lain. Coba kita konfirmasi satu lagi. Kalau dari keuangan sebulan, speechless lagi. Jadi kalau kamu ada masalah dalam menyampaikan mungkin rencana-rencana kamu tidak terbiasa berbicara dengan orang lain, atau kamu niatnya menutupi rencana kamu kayak gitu, atau nggak ada rencana. Speechless, jadi kayak stuck gitu, terdiam, nggak tahu mau ngapain gitu. Ya kalau gitu aku saranin tetap omongin. Ini kartunya kembar loh. Ini kartunya Queen of Swords, ini juga Queen of Swords. Ini kartunya sama, dan ini kode keras. Bagaimana kamu cara menyampaikan keinginan kamu, rencana kamu pada orang-orang, bercerita. Karena sama-sama kebalik. Aduh. Jadi coba omongin sama teman-teman ya.
omongin sama teman-teman yang menurut kamu bisa membantu kamu. Jangan dipendam sendiri, karena ini energi berkelompok dari kamu ya. So kamu perlu teman. Dan coba ambil kartu terakhir untuk keuangan. Di sini sih keuangannya masih biasa-biasa aja, tapi ada kemungkinan untuk menurun gitu di sini. Jadi apa ya, memang perlu pengembangan, perlu relasi sini. Oke, satu kartu terakhir. Satu jatuh, satu aja. Iya. For a one, teman. Lagi-lagi teman. So ya, relasi dikonfirmasi lagi. So jadi kamu memang perlu relasi, perlu ngomong, jangan kamu pendam sendiri. Dan kalau misalnya kamu ada ambisi sesuatu hal atau ide tentang keuangan, fokuskan pada satu hal dulu, baru kamu bicarakan. Jangan kamu bicarakan semua. Boleh sih kamu bicarakan semua, tapi kalau itu sama temen yang gini, yang benar-benar apa ya, temen yang selalu ada dalam suka dan duka kayak gitu. Jadi omongin aja sama mereka, jangan dipendam, jangan bawa sendiri itu permasalahannya. Mereka juga tidak gimana ya, tidak keberatan mendengarkan cerita kamu dan juga memberikan kamu solusi kayak gitu. Ya, seenggaknya kamu mengecilkan dulu hal yang kamu inginkan. Misalnya kalau kamu punya banyak keinginan, kecilin dulu gitu, seenggaknya jadi 4 bagian lah, atau 4 pilihan. Yang mana ya yang baik untuk keuangan aku cocoknya kayak gimana ya kadarnya, aku tuh gini gitu. Jadi apa namanya, silakan ngobrol sama teman. Kalaupun misalnya kamu bingung kalau untuk keuangan kamu tuh baiknya kayak gimana, pekerjaan kamu bisa pesan personal reading, tapi tentunya itu nggak gratis ya personal readingnya. Kalau yang gratis yang general, oke? Tuh, untuk keuangan. Tapi kalau apa ya, sebenarnya kamu bisa omongin aja gitu sama teman kamu. Coba aja dulu omongin sama teman kamu, karena di sini ada perkembangan. Oke, keuangan apakah naik atau turun? Stabil dan cenderung bisa turun. Gitu. Tapi lebih fokus ke pengembangan relasi. Oke, itu aja untuk kamu yang pilih file nomor 3 dan sekaligus file terakhir. Ya, terima kasih telah menonton. Bye bye.